Oke, selamat sore. Kembali lagi di Interaksi Ngobrol Santai Penuh Makna. Kali ini kita sudah sampai di episode 10 yang temanya tentang informatika bercerita, tempat logika dan kreativitas bertemu. Oke teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman tahu UBINUS itu adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, pastinya teman-teman tahu dong kalau informatika ini adalah legendnya nih yang ada di UBINUS. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Kaprodi Informatika, Bapak Adnan. Selamat sore, Bapak Adnan. Selamat sore, Bu Tati. Dadah dulu. Halo. Oke, mungkin teman-teman yang melihat live kita sore hari ini ada yang belum kenal dengan Pak Adnan. Mungkin Pak Adnan bisa kenalan terlebih dahulu. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Zulkarnain. Nah, saat ini saya sebagai Kaprodi Informatika di Universitas Bhinneka Nusantara. Dari apa? SMA? Ya, mungkin dulu dari kuliah SMA S1 saya di SMA Negeri 1 Sumber Pucung ya. Oke. Di Kabupaten Malang ya, di ujung. Okay. Kemudian S1 di STIMIK Asia. Kemudian S2 di Universitas Gunadarma di Jakarta. Kemudian saat ini sedang studi lanjut di Universitas Negeri Malang. Oke, itu tadi seputar perkenalan singkat. Betul. Oke, Pak Adnan, sejak kapan sih Pak Adnan ini sudah mulai tertarik dengan informatika? Mungkin dari kenal S1 ya. Dari S1 memang ngambil jurusannya adalah informatika. Jadi dari situ belajar pemrograman. Kalau dulu ada namanya bahasa C ya. Bahasa C. Nah, itu mulai kenal di situ, mulai ada melatih logikanya di situ sih. Kenal bahasa C dulu. Bahasa C itu apa sih, Pak? Itu bahasa yang buat bikin program ya, memang itu bahasa yang low level ya, maksudnya memang bahasa yang dulu tuh tren gitu, hanya buat bikin program. Kalau sekarang kan sudah berkembang banyak bahasa pemrograman. Oke, berarti dulu waktu SMA nih IPA ya Pak Adnan? SMA IPA ya. IPA, kemudian tertarik untuk masuk ke informatika. Oke. Ada nyeselnya nggak sih Pak memilih informatika waktu masuk nih di kuliah S1? Kalau nyesel sih enggak ya. Iya. Karena itu jadi karena karena basicnya kan sebenarnya matematika ya. Dulu saya memang sukanya matematika, jadi memang sudah jadi bukan sesuatu yang bisa menghalangi lah gitu. Suka di matematika, jadi ke informatika pun jadi gampang. Oke. Ini Pak Adnan kan selaku Kaprodi Informatika nih Pak di Universitas Bhinneka Nusantara. Mungkin Pak Adnan bisa kasih sedikit apa sih yang jadi keunggulan informatika kita dibandingkan informatika di kampus lain? Oke, kalau dengar informatika mungkin kita ada ngomongin dalam tanda kutip ngomongin ngoding ya. Ya. Ngoding. Nah, kalau di informatika UBINUS ya, itu tidak hanya ngoding aja, tapi memang banyak project base yang kita tonjolkan untuk di semua mata kuliah. Jadi ada dua pembagian mata kuliah ya. Jadi ada case base, kemudian ada juga project base learning. Nah, kalau case base ini fokusnya untuk melatih di mata kuliah teori. Nah, supaya melatih pemahaman mahasiswa dengan studi kasus yang memang sudah disediakan sama dosen pengampunya. Sedangkan kalau yang di project base memang ini di UBINUS ditekankan untuk bisa anak-anak terjun langsung ke project-project yang disediakan. Oke, ini mahasiswa bisa memilih case base ini sama project base itu mulai kapan Pak Adnan? Itu di semua mata kuliah. Semua mata kuliah sudah ditentukan apakah itu case based learning atau itu project based learning. Oke, berarti mulai semester awal itu sudah ada ya. Sudah ada.
Oke, kalau bisa Pak Adnan kasih sedikit spill nih, apa aja sih mata kuliah yang termasuk case base, apa aja yang termasuk project base? Kalau di case base itu kita karena melatih teori ya, kita ada logika informatika, kemudian ada strategi algoritma untuk melatih mahasiswa apa ya istilahnya, teori di informatika seperti apa itu case base-nya. Jadi kasusnya kalau di project base kita ada machine learning, kemudian NLP, data science, kemudian pemrograman web, pemrograman mobile. Nah, itu yang memang kita arahkan project base yang anak-anak bisa langsung praktek berdasarkan real project di luar. Oke, berarti nggak ada minimal semester nggak sih Pak kalau untuk anak-anak untuk nerima project dari luar ya? Nggak ada. Oke, kalau misalnya nih kita balik ke tema nih ya Pak Adnan ya, kan ada prodi informatika memadukan logika dan kreativitas. Itu kayak gimana sih Pak? Memadukan apa tadi? Logika dan kreativitas. Nah, jadi balik lagi masuk ke project base tadi ya, karena di situ memang diarahkan mahasiswa untuk bisa pegang sebuah project dan sampai selesai. Misalkan di mata kuliah pemrograman web misalkan gitu ya, ada project di mana pembuatan sistem informasi rumah sakit. Nah, mahasiswa memang diarahkan untuk bisa terjun langsung untuk mengambil data dari rumah sakit, kemudian melakukan analisa sampai ke proses perancangannya. Nah, itu mahasiswa dibebaskan, tapi dengan arahan dari dosen, supervisinya dosen, tapi mahasiswa yang memang fokus mengerjakan. Oke. Jadi kreativitasnya digali di setiap proyek yang dikerjakan. Oke. Kalau dari beberapa episode interaksi sebelumnya kan sudah ada penjelasan nih antara perbedaan informatika dan sistem informasi versi kaprodi sistem informasi nih. Kalau dari Pak Adnan selaku prodi informatika, apa sih Pak yang membedakan informatika ini dengan sistem informasi dalam ya tadi project atau misalnya di lingkungan kerja nanti? Memang bedanya dengan sistem informasi kan memang kelihatan ya dari sisi apa yang dibahas ya. Sistem informasi kan ada sisi bisnisnya. Kalau di sisi informatika memang lebih fokus ke sisi teknologinya. Jadi memang kalau di UBINUS kita tekankan mahasiswa untuk bisa create something atau bisa jadi project yang menyelesaikan sebuah masalah. Oke, berarti untuk anak informatika ini Pak Adnan, apa dia itu perlu ilmu lain nggak sih Pak selain ngoding, atau dia hanya fokus ngoding aja, nanti akan ada project manager ya yang mengarahkan mereka, atau mereka itu harus sedikit belajar tentang bagaimana itu manajemen? Kalau dari sisi informasi yang harus didapatkan oleh mahasiswa, sebenarnya dari sisi manajemen itu juga penting ya, karena kita ada mata kuliah manajemen project teknologi informasi, di mana memang mahasiswa di situ diajarkan, ini salah satu mata kuliah project base, di mana mahasiswa dari awal sampai akhir itu manage project teknologi itu seperti apa. Gitu. Jadi kita banyak belajar lah dari situ. Oke, gini Pak Adnan, kalau kayak sempet tahu ya, kayak misalnya kalau kita mengerjakan suatu project itu pasti ada nih bahasa pemrograman tersendiri ya Pak ya. Nah itu kadang-kadang itu berbeda antara satu orang dengan programmer satu dengan programmer yang lainnya. Nah itu gimana sih Pak caranya supaya misalnya saat kita mengerjakan suatu project bersama, mereka itu kayak nggak miss antara programmer yang satu dengan programmer yang lainnya dalam bahasa pemrogramannya? Oke. Kalau di sisi informatika kan memang ada namanya application programming interface ya. Jadi ada API namanya. Jadi memang di situ ada kalau di informatika memang sudah dipisah ya.
Ada back end sama front end. Kalau front end memang kita fokus ke tampilannya, dia cuma get data dari database. Nah, sedangkan kalau back end dia fokus ke logika di belakang aplikasinya. Nah, dari sini memang komunikasinya bisa jadi bahasa pemrogramannya yang dipakai memang beda. Nah, karena berbeda, kita butuh sebuah jembatan. Nah, jembatannya itu ada di API tadi yang bisa saling berkomunikasi antara backend dan juga front end. Nah, dari sini itu bisa jadi sebuah aplikasi yang utuh gitu. Oke. Kalau misalnya ternyata ada kayak ketidakpahaman ini Pak antara yang satu dengan yang lain, kira-kira program ini bisa nggak sih Pak berjalan? Seharusnya sulit ya. Kalau memang ada makanya kita belajar ada di mata kuliah software engineering. Jadi memang di awal itu mahasiswa juga nggak akan belajar langsung terjun ke ngoding gitu ya, bikin di depan komputer terus. Nah, juga ada tahap di mana harus menyusun user requirement. Jadi untuk paham kebutuhan dari si user apa. Nah, ketika paham dengan kebutuhan si user, nantinya program itu juga akan berjalan sesuai dengan kebutuhan si user tersebut. Gitu. Jadi kan Pak Adnan bilang nih kalau misalnya sebagai programmer ada yang terbagi antara front end dan back end. Kalau Pak Adnan sendiri nih lebih tertarik di mana? Kalau saya lebih tertarik ke front end. Iya, kenapa Pak kok tertarik sama front end? Front end itu memang ini balik lagi ke awal zaman flashback dulu ya. Iya, flashback kalau aja. Zaman di kuliah di waktu pekerjaan pertama, biasanya kan kita ada pekerjaan pertama itu. Saya dulu tuh di semester 7 ya. Semester 7 masih kuliah tuh sudah coba apply di sebuah perusahaan dan itu kebetulan dapatnya yang terkait dengan user interface. Nah, dari situ memang lebih banyak belajar front end-nya. Jadi bisa dibilang lebih menguasainya ke front end-nya. Karena sebuah kemampuan itu kan memang harus dilatih terus-menerus ya. Karena mungkin saya banyaknya pegang di bagian front end ya. Saya lebih nyamannya di front end dan lebih tertariknya di front end. Gitu. Oke, kalau front end tuh berarti kita bahas seputar kayak tampilan awal nih ya Pak ya. Berarti kan ada keterkaitannya dengan desain kayak FD3 dan lain sebagainya. Berarti apakah anak IT juga perlu belajar itu supaya bisa mendesain tampilan UI atau UX yang baik? Kalau dari sisi pengalaman saya, ada beberapa orang yang memang menguasai desain itu dan juga ngoding itu lebih istilahnya lebih enak lah di kerjaannya, di lingkungan kerja itu akan lebih paham. Jadi misalkan dia bikin interface itu jadi nggak asal-asalan, akhirnya mudah untuk diimplementasi. Kadang yang nggak cocok itu adalah interface-nya pengen tampilannya yang bagus gitu ya, nah, sedangkan diimplementasikan sulit gitu. Nah itu kalau orang yang bisa front end atau yang UI kemudian juga bisa coding itu nilai plus akhirnya. Oke, berarti sebuah program yang bagus itu mending yang mana sih Pak? Kalau misalnya menurut Pak Adnan sendiri lebih fungsionalkah tapi tampilan yang biasa aja nih, tapi atau yang oke nih menarik tetapi bikin usernya bingung? Kalau saya sih lebih ke harus balance ya. Jadi kalau melihatnya interface-nya juga interface kan masalah visualnya ya. Visualnya tuh enak nggak dilihatnya. Kalau misalkan enak dilihat, akhirnya bikin user itu nyaman gitu ya, nyaman pakainya gitu. Ketika fungsionalitasnya itu juga bisa dipakai aplikasinya, jadi juga lebih mudah gitu. Jadi saya ngelihatnya harus balance sih antara interface dan juga fungsionalitas. Oke. Gitu. Kalau kita lagi pengen desain tampilan UX ya Pak ya, itu pakai aplikasi apa sih Pak? Kayak mau desain nih tampilan. Kalau mau desain, itu sama nggak sih sama orang-orang desain atau anak IT ini punya kayak program tersendiri atau aplikasi khusus nih buat desain tampilan? Kalau yang biasa dipakai yang
populer ya. Yang populer itu ada Figma. Oh, Figma. Ya, Figma itu ya istilahnya kayak udah jadi standar di industri pun juga pakai Figma, gitu ya. Udah Figma aja. Kalau apa? Oh iya, kalau Canva gitu bisa dipakai nggak sih Pak? Kalau Canva, kalau sekarang yang ada banyak yang AI-nya ya, Canva itu ada bikin AI untuk bikin interface dan lain-lain, ya bisa itu, bisa juga. Itu kan perkembangan teknologi ya. Kayak dulu kalau desain mungkin tahun 2011, 2012 itu desain kan pakai Photoshop tuh sebenarnya kan untuk aplikasi desain foto, tapi dipakai untuk desain UI itu juga bisa. Gitu. Oke. Terus sekarang nih kita membahas ke era AI nih Pak ya. Sekarang kan lagi hype banget nih AI dan bahkan banyak banget iklan sekarang yang nggak usah repot-repot ngoding buat bikin suatu aplikasi, itu kayak kita sudah bisa tinggal masukkan prompt untuk membuat sistem dan lain sebagainya. Menurut Pak Adnan sih nanggepin hal-hal kayak gini gimana? Kalau saya sih setuju ya dengan adanya AI itu, karena memang itu bisa sangat membantu. Tapi memang kita harus punya basic dari sisi logikanya. Ya. Jadi kadang mungkin ini pengalaman yang beberapa semester kemarin ya. Itu baru muncul ada AI, kemudian saya kasih anak-anak itu project base di lab. Nah, saya coba arahkan untuk langsung bikin AI, ya, maksudnya pakai AI, ya pakai AI. Nah ini kebanyakan akhirnya tidak tahu cara flow-nya dari sisi aplikasinya, gitu. Kalau kita nggak paham, gitu ya, karena itu balik lagi ya, AI itu hanya sebuah tools untuk bisa mengarahkan si aplikasinya. Tapi yang tahu dalemannya si aplikasi ya dari sisi programmernya ini. Nah, kalau kita nggak tahu basicnya ya, kita pakai AI segimanapun juga akan sulit akhirnya. Mau nambah fitur ini, nah kira-kira nambahnya di mana fiturnya, gitu ya. Paham. Nambah fungsional tertentu, nah itu caranya gimana? Nah, kita kan ngasih tahu ke AI-nya. Nah, kalau kita ngasih taunya salah, ya programnya akan salah juga. Oke. Berarti Pak Anas selaku dosen ini juga bisa tahu ya Pak ya, mana program yang memang mereka build sendiri dari nol sama mana program yang memang udah mereka langsung create dari AI. Ya. Bagaimana caranya Pak Adnan bisa tahu? Sebenarnya caranya itu dari interface-nya ya. Interface yang pertama itu kan kadang apa yang, karena AI itu kan basisnya pengetahuan, jadi apa yang sudah dipelajari sama si AI-nya. Jadi kalau yang saya lihat apa yang dibuat itu stylenya itu akan mirip-mirip gitu ya. Misalkan ada mahasiswa 1, kemudian mahasiswa 2 bikin, nah interface-nya akan mirip-mirip gitu. Oke. Akan kelihatan. Kemudian Pak, untuk AI ini kira-kira bisa diceritain sendiri nggak sih sedikit untuk kurikulum nih Pak di Prodi Informatika. Sekarang sedang hype kurikulumnya apa sih Pak? Kalau di Informatika kita ada OBE ya, Outcome Based Education. Kemudian kita memang fokusnya di digital economy ya. Jadi apa yang kita fokuskan ada di artificial intelligence, kemudian ada di IoT, kemudian ada juga di blockchain gitu. Jadi yang memang lagi hype di informatika gitu, atau di industri itu seperti itu. Bisa dijelasin dikit nggak sih Pak, apa itu IoT, apa itu AI, apa itu tadi blockchain dan lain sebagainya? Secara garis besar aja biar teman-teman di sini paham. Oke, kalau AI kan lebih ke biasanya untuk ke otomasi ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk misalkan membuat laporan, nanti kita bisa serahkan ke AI atau membuat analisis data. Nah itu dari AI. Nah dari sini pun kita, di UBINUS pun juga akan diajarkan cara buatnya. Gitu. Kita memang ada mata kuliah khusus yang ngebahas build AI itu gimana caranya. Kemudian kalau IoT itu memang itu lagi tren juga ya, karena itu kan Internet of Things ya.
Jadi itu tidak hanya ngomongin internet, tapi juga segala sesuatu yang ada di rumah kita pun juga kita bisa kontrol dari jauh gitu ya, lewat internet gitu. Oke. Kemudian dari perkembangan kayak AI dan teknologi ini pengaruh besar nggak sih Pak di perubahan kurikulum? Memang kita di kurikulum selalu up to date ya, terutama karena memang kita melibatkan untuk penyusunan kurikulum, kita melibatkan industri, kemudian juga melibatkan alumni, di mana beberapa alumni yang memang ada di beberapa perusahaan memang kita undang secara khusus untuk membantu menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu. Oke, berarti industri tadi lagi butuh itu banget ya Pak ya? Oke, sekarang kalau misalnya ada, balik lagi nih, kalau misalnya ada adik-adik kita yang tertarik buat masuk ke informatika nih Pak, tetapi mungkin dia masih kosong banget nih, belum tahu nih apa-apa. Kira-kira apa aja persiapan yang perlu mereka lakuin nih? Oke, kalau persiapan mungkin pada akhirnya harus memang banyak ada kemauan untuk mau baca ya, karena itu jadi modal penting sih ya. Karena beberapa materi atau mungkin modul yang memang sudah disediakan sama dosen, kemudian atau yang mungkin ada di internet, itu memang menuntut untuk bisa membaca gitu. Jadi cukup dengan membaca mungkin bisa mengikuti lah akhirnya gitu. Oke. Kalau ada nggak sih Pak kayak proyek khusus nih di UBINUS yang sedang dikembangkan? Khususnya di bidang informatika nih. Kalau di proyek khusus, kalau di informatika kita ada blockchain ya. Kita ada fokusnya di blockchain. Kita ada sistem untuk bisa membuat data itu tetap ada di internet gitu ya. Jadi dengan blockchain kan, memang blockchain itu kan data, ketika kita submit sebuah data itu tidak akan pernah bisa dihapus. Gitu. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Gitu akhirnya. Memang jadi yang di lab itu yang kita kembangkan ada 2 terkait dengan sistem informasi manajemen, kemudian ada juga yang sistem untuk yang ijazah. Gitu. Untuk ijazah. Jadi ijazah itu nantinya tidak bisa dipalsukan karena mahasiswa bisa langsung ngecek di blockchainnya, tidak gitu datanya. Berarti datanya nih yang sedang dikembangkan nih seputar ijazah dan sistem informasi manajemen perusahaan. Oh, sistem informasi manajemen perusahaan. Oke, ini apakah ada keberlanjutan penelitiannya nggak sih Pak? Misalnya nih, kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik untuk bergabung di proyek ini, mengembangkan blockchain-nya tadi, itu bisa nggak sih Pak? Kayak misalnya nih buntu nih, kayak aduh belum dapat nih judul skripsi atau dan lain sebagainya. Bisa. Terus kalau di lab data science itu kita memang banyak proyek yang dikelola sama masing-masing dosen. Beberapa dosen itu bisa ada pegang lebih dari 3 proyek yang nanti memang yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi kalau mau join sebenarnya dari semester 1 pun kita arahkan untuk bisa langsung terjun di project base kalau di UBINUS ya. Supaya dari awal pun juga akan ada pemahaman yang mendalam untuk membuat program gitu. Kalau untuk jenisnya bermacam-macam, kita ada AI, IoT, blockchain tadi. Oke, menarik nih Pak. Kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa tertarik nih untuk bergabung di proyek ini sejak semester 1, bisa nggak sih Pak diteruskan sampai ke skripsi? Bisa. Berarti dia nyicil ya Pak ya dari awal. Nyicil dari awal. Oke, keren. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih Pak, kayak siapa aja sih dosennya dan proyek apa yang dia pegang. Mungkin Pak Atan bisa sedikit kasih tahu, jadi teman-teman bisa ada sedikit pandangan kalau misalnya mereka mau mengikuti proyek ini. Tahu-tahu untung siapa tahu bisa digunakan untuk proyek tugas akhir mereka. Oke. Kalau mungkin ada dari informatika itu ada Pak Joshua. Dia biasanya ada di proyek IoT. Ya, kalau sekarang yang terakhir beliau pegang yang saya ingat itu adalah
IoT untuk yang di pengolahan sampah. Itu ada sedikit computer visionnya, jadi di mana aplikasinya itu bisa memilah sampah secara otomatis. Gitu. Ini termasuk jenis sampah apa? Nah itu nanti akan masuk ke tong sampah yang sesuai. Gitu. Kemudian ada mungkin di Pak Daniel, nah itu banyak ke jaringan ya. Terakhir saya cek itu lebih fokus ke IoT juga ya, untuk yang sistem deteksi apa ya kemarin itu banjir ya. Itu juga kerjasama si mahasiswanya dengan Badan Penanggulangan. Itu siapa Pak dosennya? Yang dosennya untuk Pak banjir? Daniel. Oh Pak Daniel juga, oke. Pak Jos, Pak Daniel, terus? Kalau di Pak Muklis itu banyak di AI ya, computer vision itu untuk deteksi, menghitung absensi, menggunakan webcam. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau misalnya nggak ada ide nih buat judul tugas akhir, bisa gabung ke proyeknya dosen-dosen tadi. Yang lagi hype di antara ketiga dosen itu Pak, yang proyeknya lagi hot-hotnya nih yang jalan. Yang jalan ini yang computer vision ya. Computer vision berarti Pak Joshua ya? Pak, ya. Karena di informatika itu kan proyeknya bisa saling terkait ya. Ada computer vision sama IoT. Nah, semua dosen itu sebenarnya saling kolaborasi sih ya. Jadi kalau yang lagi hype itu ya di computer vision yang buat absensi untuk deteksi wajah, ada berapa banyak orang yang hadir di stadion atau yang di ruangan. Nah itu lagi hype yang bisa jadi paling banyak lah penelitian terkait itu. Computer vision ya Pak ya. Oke. Kemudian nih Pak, kalau misalnya kita keluar nih, pasti teman-teman di luar sana, pasti orang-orang di luar sana paham banget nih kalau misalnya informatika dari UB-Unus atau XTK Malang ini udah pasti terdebes lah kalau soal informatika ya Pak ya. Kira-kira nih caranya mencetak lulusan yang seperti itu nih Pak dari UB-Unus itu apa sih yang prodi informatika ini lakukan? Untuk mencetak talenta yang jago ya, sama di informatika, memang kita tentankan di kurikulum yang kita pakai ya. Kita memang pakai standar industri, kemudian juga fokus ke hal-hal yang memang di industri itu banyak dipakai ya. Kemudian juga kita ada project base ya. Di setiap mata kuliah kita ada case base sama project base. Nah dari situ memang untuk melatih pemahaman mahasiswa. Kemudian kita juga punya lab ya. Kita ada punya lab data science, IoT, game. Kemudian blockchain juga ada gitu ya. Jadi ada banyak lab tematik yang memang di situ ada banyak mahasiswa yang tiap harinya stay di situ, memang mengerjakan projectnya gitu. Dan itu pun dari semester 1, 2 itu udah banyak. Jadi dari project ini sudah jalan ya Pak ya di lab ini ya Pak ya? Mulai dari blockchain, IoT dan lain sebagainya. Kira-kira dari masing-masing kelas project itu ada produknya nggak sih Pak yang bisa teman-teman di sini lihat atau masyarakat umum yang mau lihat nih Pak kayak hasil dari produk-produknya? Ada ya, kita memang punya istilahnya kita punya repository sendiri ya. Tapi mungkin itu nggak bisa diakses oleh eksternal ya, karena memang itu istilahnya project yang berkelanjutan dikembangkan, misalkan sudah dikembangkan oleh mahasiswa di semester 3 gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan sama mahasiswa yang di semester 5. Terus nah itu ada repository sendiri yang untuk library-nya yang untuk mengakomodir aplikasinya gitu. Jadi dikembangkan internal. Kalau misalnya ada salah satu mahasiswa nih yang mau mengambil proyek penelitiannya ini, mereka bisa lihat repositorinya itu nggak sih Pak?
Bisa. Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Gimana caranya mereka kalau mau lihat repository? Biasanya di masing-masing dosen dia akan nge-share GitHub-nya ya. GitHub-nya. Oke. GitHub. GitHub. Oh ya, lagi. Ya maaf. Git ya. Jadi kita ada repository sendiri untuk masing-masing projectnya yang bisa dikembangkan. Ya, kita juga ada. Ya itu sih sudah dikoleksi sebenarnya semuanya. Jadi tinggal mahasiswa, Pak saya ingin misalkan dosen menawarkan sebuah proyek di kelasnya ya, Pak saya mau menawarkan saya mau ngambil proyek ini. Nah bisa langsung menghubungi dosennya, Pak untuk source code-nya yang ini di mana nanti saya bisa kembangkan, tapi dengan supervisi dari si dosen. Oke. Ada nggak sih Pak kayak produk dari mahasiswa, kayak sistem informasi atau project hasil karya mahasiswa yang digunakan di kampus ini Pak? Banyak sekali ya. Iya. Jadi kalau misalkan di kayak sistem untuk tanda tangan digital, ya, itu memang sudah diimplementasi di salah satu mitra dari Ubinus. Jadi ini produk yang memang dikembangkan dari PKL ya, dari PKL kemudian lanjut ke tugas akhirnya sampai akhirnya dipakai. Itu memang ada banyak yang seperti itu. Selain itu apa lagi Pak? Kita ada yang IoT ya, IoT yang terakhir yang diproject sama yang disupervisi sama Pak Daniel yang untuk deteksi banjir itu kalau teman-teman bisa cek nanti bisa di lab itu alatnya juga ada. Oh ada, ya, gimana Pak? Kita rendam air? Enggak, jadi memang ada alatnya untuk deteksi misalkan ketinggian air seberapa, itu nanti akan nyala alarmnya dan juga bisa ngirim ke petugasnya gitu, ngirim notifikasi kalau terjadi bencana. Ya, karena petugasnya tidak selalu ada di tempat, misalkan di pintu air kayak gitu kan nggak selalu di situ kan, jadi aplikasinya itu bisa ngirim pesan gitu akhirnya. Oke, berarti aplikasi ini sudah digunakan ya Pak ya, oleh masyarakat ya Pak ya. Kalau tahu di daerah mana Pak? Tetot, oke. Next question. Iya mungkin apa di daerah pantai atau memang di Malang sendiri? Masih di Malang. Oh oke. Nah di Malang banjir ya Pak ya? Nggak tahu ya itu. Ada. Oke. Setelah itu apa lagi Pak? Udah apa itu aja? Kalau yang spesifik digunakan di kampus Ubinus ini apa ada Pak? Kalau spesifik di kampus Ubinus? Iya, misalnya yang bisa buat presensi atau lain sebagainya, yang karya dari mahasiswa. Ya hampir semua yang dibuat yang dipakai di Ubinus itu adalah hasil karya mahasiswa studi. Ada namanya, saya lupa. Saya dulu ada lah. Ada. Dulu ya ini hasil karya beliau. Gitu. Oke Pak Adnan, kemudian mungkin ada pesan-pesan khusus nih Pak, mungkin buat teman-teman nih dari luar sana kalau misalnya mereka tertarik untuk masuk ke prodi informatika. Oke, kalau mau tertarik dari informatika sebenarnya peluangnya masih sangat tinggi karena perkembangan teknologi itu masih sangat pesat terjadi ya. Ada dengan adanya AI pun juga itu membantu kita ya untuk bisa skill up lebih cepat daripada sebelumnya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak dari mahasiswa. Oke. Jadi ini Pak, biasanya mahasiswa bagaimana caranya ketika ada mahasiswa nih Pak pilih nih program studi informatika, mereka lihat nih kayaknya prospek kerjanya nih bagus ya kan, apalagi di era digital seperti ini. Tapi ternyata saat melaksanakan perkuliahan 1 bulan di awalnya udah merasa kayak wah salah jurusan nih gitu.
apa nih Pak kayak motivasinya kalau misalnya ada teman-teman maba kita ya, jadi kayak mahasiswa atau calon mahasiswa baru nih yang ternyata mengalami kendala seperti itu nanti. Mungkin saran saya sebetulnya balik lagi ke tujuan awal ya. Jadi tujuan awal kita belajar informatika itu adalah kita berada di balik teknologi yang ada, gitu ya. Jadi kita harus punya pandangan kalau kita itu yang akan membuat teknologi, gitu ya. Bukan kita yang cuma nerima teknologi aja, kita tinggal pakai, chat dan lain-lain. Nah, kalau di informatika harus kita mikirnya kita bisa create something atau sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu akan lebih bisa punya nilai lah buat kita, gitu ya. Jadi mungkin balik lagi ke motivasinya harus dipupuk dari awal. Jadi kalau motivasi itu kan nggak bisa di akhir-akhir aja atau di awal-awal aja, itu harus dipupuk setiap hari. Oke, Pak Adnan sendiri pernah nggak sih Pak ngalamin selama kuliah nih Pak, mulai dari S1 sampai ini sebakalnya lagi mau lanjut S3, di tengah-tengah jalan tuh ada kayak rasa down nih Pak, kayak kayaknya informatika nih sulit banget nih. Gimana caranya Pak Adnan buat membangkitkan semangat buat belajarnya itu tetap? Kalau merasa down sih belum pernah ya. Wah, keren. Iya. Tap. Keren ya. Karena balik lagi ya, itu terkait dengan passionnya ya. Memang di awal harus ditentukan dulu lah passionnya apa, nanti bisa membuat kita bisa lebih mudah. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau misalnya mahasiswa ini ngodingnya full AI Pak, bisa nggak ini disebut sarjana komputer? Kalau menurut saya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Karena ya balik lagi ya. Karena kalau kita pakai AI pun juga masih bisa dibilang apa yang dibuat AI itu belum tentu benar ya. Karena kalau kalian teman-teman pakai AI pun ada disclaimer kalau itu jangan dipercaya 100% gitu ya. Karena mungkin ada salahnya juga. Ada salahnya. Nah, itu balik lagi ke pengetahuannya. Akhirnya AI itu akan jadi tool yang istilahnya mendampingi kita, terutama yang di informatika. Kita nggak bisa lari lah sebenarnya, lari dari AI pun sebenarnya juga nggak bisa. Nah, ya kita jadikan AI sebagai tool untuk kita bisa lebih baik lagi. Oke, berarti nggak bisa ya. Intinya nggak bisa nih jadi Eskom kalau kita cuman full AI ya Pak ya. Soalnya nih kayaknya ada beberapa temen yang down nih Pak, gara-gara ada beberapa statement yang bilang kalau misalnya jadi programmer itu nggak perlu kuliah Pak, cukup pakai AI aja gitu, cukup kita belajar dari AI aja, kita udah bisa bikin website, kita sudah bisa bikin aplikasi dan lain sebagainya. Banyak mungkin yang masih istilahnya masih mentah gitu ya, apa yang dibuat sama si AI gitu. Jadi kita nggak bisa 100% menyerahkan semuanya ke AI. Karena banyak case-case yang mungkin AI itu juga nggak paham apa yang kita buat, karena kita menceritakan di prompt-nya pun juga mungkin sulit. Beda ya jelas beda ya Pak ya. Ya gimana beda. Kita bisa paham, kita bisa pakai ini AI kalau misalnya kita nggak tahu dasarnya. Makanya kita juga harus belajar informatika. Gitu. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih Pak. Kata-kata penyemangat ya dari Pak Adnan buat teman-teman informatika nih, biar solid. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena dengan belajar tuh kita akan menambah terus pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Pokoknya terus belajar. Semoga untuk yang ambil TA semoga cepat selesai, cepat lulus ya, dan juga akhirnya ceritanya adalah cepat dapat pekerjaan gitu. Oke, keren. Terima kasih Pak Adnan waktunya untuk sore hari ini. Oke, buat teman-teman sekalian yang tertarik buat masuk nih ke jurusan Informatika Universitas Bhinneka Nusantara, jangan khawatir, kita masih ada potongan uang pangkal 15% sampai akhir Agustus nanti. Untuk informasinya kalian bisa cek langsung di website kita www
ubinus.ac.id. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media kita di Instagram Ubinus Official, di TikTok juga di Ubinus Official. Oke, sampai jumpa di episode interaksi selanjutnya. Selamat sore, see you. Dadah.